Salam, bertemu dengan saya di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas kasih-Mu kami bisa mendengarkan firman-Mu, mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, biarlah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan, ampuni kami Bapa supaya kami layak mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita pelajari di hari ini ditulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Adapun tema firman Tuhan pada hari ini, hidup manusia di hadapan Allah. Dalam firman Tuhan ini, Daud menggambarkan dirinya dan bangsanya bukan sebagai orang asing di hadapan Tuhan, tetapi sebagai orang asing yang tinggal di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Di zamannya, di negara-negara kuno, orang asing terkadang izin tinggal di sebuah kota di bawah perlindungan raja atau kepala negara. Atas analogi ini, Daud ingin mengingatkan umat Tuhan bahwa kita bisa ada karena kasih dan karunia Tuhan, dan kita bisa ada adalah di bawah bayang-bayangan selama kita berada di dunia ini. Daud adalah umat Tuhan atau seorang raja yang dipilih Tuhan yang sangat panjang umurnya pada zamannya, tetapi dia di sini mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sebentar. Dia ibaratkan merupakan suatu bayangan aja yang ada di dalam dunia ini. Dengan adanya firman Tuhan ini, bahwa Daud mengingatkan kita supaya kita tidak ada bisa bermegahkan diri atau menyombongkan diri, terutama di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita supaya kita lebih mengasihi sesama manusia yang miskin, yang melarat, dan kita akan memberikannya tanpa kita mengusik apa yang sudah kita berikan terhadap orang yang kita bantu. Karena hidup di dunia ini merupakan sementara. Jadi kita semuanya yang diberkati Tuhan diwajibkan untuk membantu orang-orang yang memang bisa kita bantu. Di 1 Tawarik 29 ayat 26 sampai 29, begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Di sini bahwa Daud mempunyai umur yang sangat panjang dan diberkati oleh Tuhan, tapi dia menekankan bahwa hidup ini hanya sementara. Di Amsal 12 ayat 18.
Amsal 12 ayat 18, begini bunyi firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di sini kita ditekankan supaya lebih berhati-hati untuk kita mengucapkan kata-kata terhadap orang. Mari kita mengucapkan perkataan kita yang bisa membangun orang yang di sekeliling kita, baik dalam tulisan kita di sosial media maupun dalam perkataan kita untuk sesama kita manusia. Di Matius 6 ayat 3 sampai 4, Matius 6 ayat 3 sampai 4, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita saling mengasihi, saling membangun. Ketika kita memberikan terhadap orang, jangan sampai tahu orang lain. Hidup di dunia ini seperti bayang-bayang. Mari kita sama-sama menguatkan satu dengan yang lain supaya kita penuh kasih di dalam Tuhan. Sampai di sini bunyi firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu mengingatkan kami supaya kami ya Tuhan lebih peduli terhadap orang-orang yang bisa kami bantu ya Tuhan. Dan mengingatkan kami supaya tidak bermegahkan diri di dunia ini. Bahwa dunia yang Tuhan berikan adalah hanya bayang-bayang dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini kami buat untuk berbagi sesama kami. Banyak dosa yang kami lakukan ya Tuhan, ampuni kami Bapa. Berkati semua jemaat HKBP Limo ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan hikmat ya Bapa dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pendeta kami ya Tuhan dan keluarga yang mau pindah ya Bapa. Engkau Tuhan yang melindungi dan memberikan hikmat supaya dia Tuhan lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepadamu. Banyak dosa yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian bunyi firman Tuhan. Salam.